Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beribadah. Kita semua mengucap puji syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama ibadah keluarga di malam ini. Mari berdiri di dalam dunia dan dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan. Tuhan Yesus hadir. Ia memenuhi kerinduan umat-Nya akan hidup bahagia. Ia memberikan air kehidupan bagi orang yang haus akan kebenaran. Ia menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan. Ia menuntun dan membimbing orang dengan Roh-Nya ke jalan yang lurus. Mazmur 95 ayat 6-7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah dan kitalah umat penggembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita beribadah kepadanya." Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam pemeliharaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terus kita bacakan secara responsoria. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah. Dialah yang menjadikan kita dan penyedialah kita umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat silakan duduk. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita berbuat apa dengannya, amin, amin, amin,
kemuliaan Tuhan. Amin. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di malam yang indah ini, dalam persekutuan umat-Mu yang berkumpul di rumah masing-masing dalam ibadah keluarga, kami rasakan kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh berjumpa lagi dalam persekutuan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, perjalanan hidup kami berada di dalam tuntunan-Mu. Dan saat ini kebenaran firman-Mu hendak Kau sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin dituntun di jalan yang Kau kehendaki untuk melakukannya di dalam hidup beriman dari hari ke hari. Dalam Kristus, firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab saat ini di dalam Yesaya atau diambil dari Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Mari kita berdiri. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di malam hari ini bicara tentang Sabat. Dan dalam bahasa Ibrani juga disebut Sabat, yang berarti berhenti dan beristirahat. Pertama kali dikatakan hal ini di dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Boleh buka Alkitabnya, Kejadian 2 ayat 2 dan 3, di sana dikatakan seperti ini. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelamatkan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dan kemudian di dalam Keluaran 20 ayat 11 dipertegas lagi, dikatakan seperti ini. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi saudara-saudaraku, jelaslah setelah 6 hari bekerja, Tuhan
berhenti pada hari yang ketujuh. Dan dengan demikian Tuhan memberkati hari ketujuh itu hari Sabat dan menguduskannya agar umat sepenuhnya dapat menggunakan waktu itu atau hari Tuhan itu untuk beribadah kepadanya. Umat Israel, saudara-saudaraku, pada hari yang ketujuh harus menguduskan hari Sabat, mengkhususkan hari itu untuk beribadah kepada Allah. Dan oleh karena itu mereka harus berhenti dari segala aktivitas mereka, keseharian kerja mereka, kegiatan mereka yang sudah mereka lakukan selama 6 hari. Hari Sabat, hari yang dikuduskan, hari yang dikhususkan sekali lagi untuk beribadah kepada Allah. Hari Sabat adalah hari yang penuh anugerah. Umat bisa beristirahat dari jerih lelahnya, ya, karena sudah bekerja sedemikian rupa, dan Allah menyediakan waktu, kesempatan untuk umatnya berjumpa dengan Dia dan menerima berkat daripada Tuhan. Bahkan dikatakan juga di dalam Keluaran 23 ayat 12, di sana para budak, hewan juga diberikan kesempatan waktu untuk beristirahat di hari Sabat. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Jadi saudara-saudaraku, benar-benar sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi umat ketika dia boleh berjumpa dengan Tuhan di hari yang Tuhan siapkan, hari Sabat. Bahkan di dalam Imamat 25 dikatakan, tanah sebagai lahan pertanian di tahun ke-7 berhenti digarap setelah 6 tahun agar tanah itu menjadi Sabat bagi Tuhan. Demikian tanah pun perlu diberi waktu untuk beristirahat sehingga tanah bisa berproses untuk mengembalikan lagi kesuburannya. Jadi saudara-saudaraku, seluruh alam ciptaan di mana umat, di mana para hewan, budak, ya, bahkan tanah mendapatkan istirahat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 13 bacaan kita di malam hari ini, Nabi Yesaya mengkritik umat setelah kembali dari pembuangan bahwa mereka ternyata tidak menghormati hari Sabat sebagai hari beribadah kepada Allah, dan mereka tidak berhenti mengerjakan urusan-urusan mereka sendiri. Dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Jadi saudara-saudaraku, ternyata umat Israel tidak menghormati hari Sabat, tetapi justru menginjak-injak hukum Sabat. Mereka tidak menguduskan hari Sabat, hari beribadah kepada Allah, tetapi mereka tetap sibuk dengan menjalankan segala agenda acaranya dan urusan mereka. Akibatnya, saudara-saudaraku, mereka kehilangan sukacita. Mereka kehilangan keberhasilan, kemenangan yang dapat diraih. Mereka kehilangan berkat yang dibutuhkan dalam hidup mereka. Bahkan berkat itu diberikan dari tanah pusaka bapak leluhur mereka. Ya. Dan oleh karena itu perkataan mereka juga menjadi omong kosong. Yakni mengatakan hal-hal kejahatan bagi sesama mereka. Mereka tidak diberkati Allah
Dan mereka pun tidak bisa menjadi berkat bagi sesama. Bahkan perkataan mereka pun tidak bisa menjadi berkat bagi sesama. Yang keluar adalah perkataan-perkataan omong kosong. Oleh karena itu, Nabi Yesaya mengingatkan umat Israel dalam bacaan kita. Setelah mereka telah kembali dari pembuangan untuk menghormati dan menguduskan hari Sabat, berhenti dari segala agenda acara dan urusan mereka, tetapi mengkhususkan hari Sabat untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang dikehendaki Allah, agar mereka beroleh kelimpahan berkat-Nya. Dikatakan dengan sangat indah, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi engkau dari milik, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Sebab ini, mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi saudara-saudaraku, hari Sabat ketika dikuduskan, beribadah kepada Allah, berisi janji berkat bagi umat yang pasti digenapi olehnya. Karena janji itu dikatakannya atau difirmankannya. Kita ingat apa yang dikatakan juga dalam Yesaya 55 ayat 11. Coba buka Alkitabnya, ini ayat yang indah. Yesaya 55 ayat 11 katakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman Tuhan atas perintah Tuhan akan dikerjakan. Oleh karena itu ketika dia katakan berkat itu akan diterima, ketika orang beribadah dia akan terima berkat itu berkelimpahan. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, dari bacaan ini, tradisi Yahudi melaksanakan hari Sabat ya sampai hari ini sebagai hari Tuhan itu pada hari Sabtu. Sedangkan tradisi kekristenan, Sabat sebagai hari Tuhan bukan lagi dilakukan pada hari Sabtu, tetapi pada hari Minggu. Dasar Alkitabiah, hari Minggu menjadi hari Tuhan karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu hari kebangkitan Yesus Kristus ini adalah hari kemenangannya. Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan mengaruniakan kepada kita orang percaya kepada sesuatu yang begitu berharga, yakni keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jadi hari Minggu menjadi hari yang dikuduskan, dihormati oleh orang percaya, orang Kristen untuk beribadah kepada Allah, untuk merayakan kemenangan dan kebangkitan Yesus Kristus dengan rasa hormat, ya, sukacita dan ungkapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan. Ibadah kepada Allah di setiap hari Minggu bukan hanya menjadi ritual rutinitas, tetapi merupakan saat perjumpaan dengan Allah di dalam Yesus Kristus yang mengaruniakan keselamatan dan kehidupan kekal kepada kita. Bahkan di dalam ibadah itulah ya kita akan menerima penggenapan janji Allah yang akan memberkati kita. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Janji siapa? Janji Tuhan.
Janji siapa? Janji Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus bagi, atau dikatakan di sini, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi sekarang dan yang akan datang. Dengan demikian, beribadah kepada Allah merupakan kebutuhan hidup beriman yang sama sekali tidak bisa kita abaikan. Hanya karena agenda, kesibukan, urusan pekerjaan, dan acara-acara kegiatan lainnya. Ibadah merupakan urusan yang utama kita dengan Tuhan yang harus kita prioritaskan untuk hidup dengan segala berkat yang sudah Dia siapkan untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Ibadah adalah perjumpaan dengan Allah yang mendatangkan berkat bagi umatnya. Umat sangat membutuhkan berkat Allah untuk menjalankan panggilan dan pengutusannya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu kita bersyukur Allah sendiri yang membuat, yang mengkhususkan hari itu untuk kita berhenti sejenak dari semua kesibukan dan berjumpa dengan Dia untuk menerima berkat yang berasal daripada. Dan Ibrani 10 ayat 25 menegaskan akan hal ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara-saudaraku, walaupun dalam situasi pandemi COVID pada saat ini kita tidak bisa bertemu dalam perjumpaan secara luring atau bertemu langsung, tetapi dengan sarana teknologi yang tersedia, kita boleh beribadah di mana saja kita sedang berada, baik ketika kita boleh datang ke rumah Tuhan atau tidak, kita bisa melakukannya di rumah. Dan karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukannya, karena sekarang kita bisa melakukan di tempat di mana kita berada. Dan oleh karena itu kita tidak bisa membiarkan waktu yang dikhususkan untuk beribadah berlalu begitu saja karena urusan-urusan kita, karena agenda-agenda kita. Kita harus sejenak berhenti, memberi waktu dan ruang untuk perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan ketika perjumpaan terjadi dengan Allah, relasi kita dengan Allah terbangun secara vertikal, itu akan memberikan energi yang positif, berkat yang besar bagi kita untuk membangun relasi vertikal dengan sesama. Dan oleh karena itu, berkat yang kita terima, energi positif yang kita terima akibat relasi vertikal dengan Tuhan akan membuat kita bisa membangun relasi yang mendatangkan berkat bagi sesama. Perkataan-perkataan kita menjadi perkataan seperti kita menyampaikan firman Tuhan. Jadi bukan omong kosong. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Baik melalui perkataan kita dan perbuatan nyata kasih yang harus kita nyatakan dalam perbuatan yang sungguh-sungguh baik dan benar bagi sesama. Pelayanan yang kita lakukan, menolong orang yang kesusahan, yang berduka cita, orang yang tidak mempunyai makanan, orang yang tersisihkan karena status sosial, orang yang kondisi fisiknya mengalami kekurangan atau disabilitas yang dirasakan dialaminya, sehingga ia menjadi jauh dari sesamanya. Kita harus merangkul semua orang untuk merasakan kasih dan kebaikannya. Ibadah itu
yang dilakukan secara ritual dalam penyembahan kepada Allah harus dilanjutkan dalam ibadah aktual, dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga firman yang kita terima, kita bagikan kepada orang lain. Tidak ada lagi perkataan omong kosong. Tidak ada lagi kata-kata kita yang menghujat, yang menghina, yang memperkatakan perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut ini. Tetapi yang keluar dari mulut kita adalah berkat, kebaikan untuk sesama, sehingga mereka dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan hatinya untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan perbuatan nyata kasih-Nya memberi mereka makan yang lapar, menghibur mereka yang berduka, merangkul mereka yang tersisih, sehingga akhirnya mereka juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah tugas kita. Amin. Oh hari istirahat, ceria dan cerah, pelipur hati saran. Oh hari mulia, bernyanyilah semua, bersatu menyembah. Kudus, kudus, kuduslah kepada Yang Esa. Padamu hari Ahad terciptalah terang, dan Kristus Juru Selamat telah bangkit dan menang. Padamu pun terjadi, Roh Kudus diberi, sempurna 3 kali, terangmu berseri. Umat yang kekasih, mari kita naikkan doa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena anugerah keselamatan, kehidupan kekal boleh kami terima, oleh karena kami dipilih oleh-Mu, dan kami menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang dapat memberikannya kepada kami dengan cuma-cuma. Tetapi oleh karena anugerah-Mu, kami mendapatkannya. Dan kehidupan yang kami jalani sekarang adalah berada di dalam keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan. Karena itu biarlah kami terus beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu, sehingga kami menerima berkat-berkat sorgawi yang sudah Tuhan siapkan. Baik ibadah minggu maupun ibadah keluarga dan juga ibadah-ibadah pelayanan kategorial yang ada di tengah-tengah persekutuan. Kiranya kami menyediakan waktu dan melepaskan semua kesibukan-kesibukan yang kami geluti di hari-hari atau di saat-saat jam beribadah. Kami berhenti sejenak untuk datang kepadamu, berjumpa denganmu, dan menerima berkat yang berasal daripadamu, sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di dalam surga, kegiatan gereja GPIB di bulan Juni ini adalah bulan Pelkes, pelayanan gereja-gereja dan pekabaran Injil sampai di pelosok-pelosok. Tuhan berkati. Biarlah kegiatan yang dilaksanakan majelis sinode
dan juga di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu yang melaksanakan bulan Pelkas ini. Tuhan berkati agar semakin lagi giat kami melakukannya. Kami menyalurkan berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak kami terima daripada-Mu, dan memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang, supaya mereka pun mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan. Dan akhirnya mereka juga boleh memperoleh keselamatan yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati agar mereka terus mengerti tugas dan tanggung jawab mereka ketika mereka berada duduk sebagai pimpinan di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Mereka berada di sana untuk membawa kemakmuran, kesejahteraan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri di tengah-tengah situasi kondisi pada saat ini, membantu pemerintah untuk menjaga keamanan, kesatuan negara Republik Indonesia yang kami cintai. Juga Tuhan memberikan kemampuan kepada pemerintah kami untuk mengatasi wabah COVID yang masih berlangsung, pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh warga masyarakat. Tuhan kiranya turut campur tangan agar proses vaksinasi pemberian kepada seluruh warga masyarakat dapat berlangsung dengan baik, sehingga setiap warga masyarakat memiliki imunitas yang tinggi untuk melawan virus corona yang sedang mewabah. Juga mereka yang mengalami pasca bencana alam, mereka menata kembali kehidupan mereka, biarlah kami juga peka dan terus memberikan bantuan pertolongan kepada mereka, saudara-saudara kami yang mengalami bencana, baik yang ada di NTT, Jawa Timur, dan di berbagai tempat. Kami juga mendoakan tim medis, dokter, dan perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit sampai sekarang ini. Banyak juga yang mengalami terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, kuatkan mereka, teguhkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan, agar mereka juga boleh terus melayani saudara-saudara kami yang terinfeksi atau yang sakit lainnya di rumah sakit. Tuhan berkati juga keluarga mereka. Kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang masih dalam proses perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan juga mau jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka boleh sembuh dari sakit mereka dan keluar dari rumah sakit, kembali ke rumah, dan juga mereka yang masih dalam pemulihan di rumah. Tuhan berkati. Ibu Fiona Tyson Talahatu, Ibu Irma Siahaan, Ibu Karmelia Luntungan, Diaken Sulaiman, Saudara Russel Lasamahu, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta, Bapak Sukarjanto, Ibu Elsie Suot Oroh, Ibu Margareta Paat, Saudara Jimmy Malawau, Ibu Mari Haspers, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Foni Boylan, Bapak Robert Barus, anak Lisa, Saudara Hendrik Karl Kemal, Ibu Sinje Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Bapak Ian Haspers, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Suranti Kemal, Penatua Freddy Marentek, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Yakob, Ibu Masniari Pasaribu, Ibu Syana Raintung, Ibu Tilan Malawau, Ibu Fatona, Bapak Jimmy Mamesa, Bapak Herspati, Ibu Nirwati Sipa Hutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Lis Sasabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Polii, Bapak Krisos Sibarani, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanah Saleh, Bapak Henok, Ibu Susi Ibu Susi Peters, Bapak Poniman, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Bapak Jack Lumunon, dan Ibu Leha Tobing, serta anak kekasih Nuela.
yang dalam perawatan. Tuhan sembuhkan mereka. Dan oleh bilur-bilur-Mu kiranya mereka dalam jamah tangan-Mu yang penuh kuasa, mereka disembuhkan. Juga berikanlah karunia penghiburan yang sejati kepada keluarga besar Purba di sektor 10 yang mengalami duka cita luar biasa. Engkau sudah memanggil pulang almarhum Bapak Asmen Purba dan almarhum Ibu Rahel Purba. Hiburkan mereka, keluarga besar Purba, dengan penghiburan-Mu yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah liturgos dalam ibadah ini, hamba-Mu, juga multimedia Bapak Donda dan juga Saudari Joan. Tuhan memberkati mereka. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah atas kehidupan mereka yang setia melayani-Mu. Inilah syukur hati kami, inilah permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik-Mu Tuhan, dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kata pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mazmur 146 ayat yang kedua. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
Mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian, bersaksi serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu. Sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur kami ini untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang kekasih, terimalah amanat pengutusan. Kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih dikandung badan, itulah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu mari kita bergegas membenahi diri untuk terus berkarya, melakoni tugas bagi Tuhan. Marilah kita lanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri untuk terus diperbaharui oleh Kristus. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Umat yang kekasih, mari kita naikkan doa dan berkat kita berdoa. Yesus, Engkau begitu baik. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sadar bahwa Engkau adalah Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kami dalam Kristus untuk bertolong-tolongan sehingga menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam hidup dan kehidupan kami dulu, sekarang, dan sampai Maranatha. Umat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.